Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian dan keluarga kalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Anak-anak, hari ini kita bertemu dalam pelajaran IPA dan saya pertama kali bertemu dengan kalian dalam pelajaran IPA. Nah, untuk pertama kali kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, dulu di kelas, dulu di SD kalian sudah pernah belajar IPA. Nah, apa saja yang dipelajari? Nah, kita akan mengingatnya kembali. Nah, anak-anak, materi objek IPA dan pengamatannya ini untuk memenuhi kompetensi dasar 3.1, yakni menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah kalian setelah belajar ini nanti diharapkan dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian beserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Kemudian yang ketiga, diharapkan setelah belajar ini nanti kalian dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, objek IPA. Nah, apa sih yang dipelajari dalam IPA? Kalian dulu pernah belajar tentang magnet, tentang listrik, tentang tumbuhan, tentang hewan, dan masih banyak lagi. Jadi, yang dipelajari dalam IPA atau objek yang dipelajari dalam IPA itu adalah seluruh benda di alam. Nah, seluruh benda di alam itu bisa meliputi makhluk hidup dan juga bisa benda mati. Sehingga kalian pernah belajar tumbuhan, pernah juga belajar magnet. Nah, karena keduanya, makhluk hidup maupun benda mati itu dipelajari dalam IPA. Nah, kemudian objek IPA itu bisa meliputi benda yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis seperti bakteri, virus, atom, dan lain-lain. Dan juga bisa berupa benda yang berukuran makro seperti bumi, matahari, dan juga planet-planet lain. Itulah anak-anak yang dipelajari dalam objek IPA. Berikutnya penyelidikan IPA. Anak-anak, ilmu IPA itu berkembang karena adanya penyelidikan atau sering disebut penyelidikan ilmiah atau penelitian. Nah, penyelidikan dilakukan dengan melakukan pengamatan atau observasi terhadap benda yang ada di alam atau peristiwa yang terjadi di alam. Nah, untuk melakukan penyelidikan IPA itu membutuhkan keterampilan ilmiah. Nah, apa sih keterampilan ilmiah? Anak-anak, keterampilan ilmiah itu meliputi 3 hal, yakni pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Pengamatan. Nah, pengamatan itu dilakukan dengan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, contohnya, misalnya kita mengamati warna bunga, mengamati tekstur kulit buah, kasar atau halus, mengamati bau gas, ada yang wangi, ada yang tidak enak, mendengarkan suara burung. Nah, itu termasuk mengamati. Mengamati rasa buah, asam, manis, atau bagaimana. Nah, kemudian mengukur panjang batang. Jadi mengukur itu juga termasuk mengamati. Nah, itulah anak-anak apa yang disebut dengan mengamati dalam IPA. Nah, kemudian berikutnya membuat inferensi. Nah, membuat inferensi itu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi setelah mengamati, kita membuat inferensi, merumuskan hasil pengamatan kita.
Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, contohnya, ikan di sungai dekat sawah melimpah dan kelihatan segar. Namun, sekarang ikan di sungai tersebut semakin berkurang dan tampak kecil-kecil. Di dekat sungai ternyata sekarang menjadi tempat penimbunan sampah dari warga sekitar. Nah, kita bisa membuat perkiraan dari peristiwa tersebut. Nah, itu namanya membuat inferensi. Yang ketiga adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan bisa dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, hal yang dikomunikasikan itu termasuk data yang bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan atau gambar yang relevan. Nah, contohnya kita membuat laporan hasil pengamatan. Misalnya kita mengukur panjang daun. Nah, daun yang pertama diukur berapa panjangnya, ditulis. Daun yang kedua bagaimana? Daun yang ketiga berapa panjangnya? Dan seterusnya. Nah, hasil pengukuran kita itu kita masukkan ke tabel. Nah, maka itu termasuk mengomunikasikan. Selain itu, mengomunikasikan juga bisa dengan lisan. Misalnya kita membacakan hasil pengamatan panjang daun tadi kepada teman yang lain atau kepada teman di kelas. Nah, itu namanya mengomunikasikan. Nah, anak-anak, berikutnya, apa sih kegunaan mempelajari IPA? Kegunaan mempelajari IPA yang pertama adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa sih sekarang banyak orang terserang COVID-19? Apakah virus corona itu? Nah, kita bisa memahami hal-hal seperti itu dengan mempelajari IPA. Kemudian yang kedua, bisa menyelesaikan masalah. Nah, contohnya, bagaimana cara mencegah penyakit COVID-19? Bagaimana cara mengatasi penyakit COVID-19? Nah, itu adalah juga ruang lingkup pembelajaran atau materi yang dipelajari di dalam IPA. Nah, yang ketiga, fungsi atau kegunaan belajar IPA adalah meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, bagaimana cara menghasilkan sapi berdaging banyak sehingga massa tubuh sapi itu sangat besar. Kalian bisa melihat kemarin viral di media massa ya bahwa sapi yang dikorbankan oleh beberapa artis ternama itu sangat besar sampai masanya mencapai 1,5 ton. Nah, fantastik sekali. Nah, itu adalah hasil perkembangan dari IPA. Ya. Kemudian yang keempat, kegunaan belajar IPA adalah melatih berpikir logis dan sistematis. Nah, misalnya, jika kita tahu bahwa COVID-19 itu menular, maka kita harus misalnya menggunakan masker, menjaga jarak. Nah, hal-hal seperti itu, kalau kita memahami IPA, kita akan bisa melakukannya dengan senang dan baik. Itu manfaat atau kegunaan mempelajari IPA. Berikutnya metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, metode ilmiah ini memiliki kaitan yang erat dengan kerja ilmiah. Nah, kerja ilmiah sendiri merupakan cara kerja ilmuwan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan langkah-langkah yang teratur dan sistematis dalam metode ilmiah. Kemudian apa saja langkah-langkah dalam metode ilmiah? 1. Observasi atau pengamatan. 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis atau dugaan. 4. Melakukan eksperimen atau percobaan atau penelitian. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Itulah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Observasi. Observasi bahasa lainnya adalah pengamatan. Nah, proses mengamati suatu benda, keadaan atau peristiwa. Jadi yang bisa diamati itu ada bisa berupa benda, keadaan atau peristiwa.
Nah, benda atau keadaan atau peristiwa yang diamati itu disebut dengan objek pengamatan. Nah, contoh mengamati orang-orang yang terkena COVID-19. Nah, berarti objeknya adalah orang-orang yang terkena COVID-19. Misalnya gejala yang tampak apa diamati. Keluhan yang dirasakan oleh penderita apa diamati. Nah, dengan menanyakan pada penderita. Nah, itu namanya observasi atau yang kedua merumuskan masalah. Contohnya, apakah penyebab penyakit COVID-19? Nah, apakah penyakit COVID-19 menular? Bagaimana cara mencegah COVID-19? Nah, itu adalah masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi rumusan masalah itu dinyatakan atau disusun dalam bentuk pertanyaan atau kalimat tanya. Menyusun hipotesis. Hipotesis itu sama dengan dugaan. Nah, hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah berdasarkan teori atau ilmu yang sudah ada. Nah, karena dia baru dugaan, maka hipotesis itu belum pasti kebenarannya atau belum pasti benar. Nah, contohnya penyakit COVID-19 itu disebabkan oleh virus. Nah, tadi kan masalahnya apa penyebab COVID-19? Nah, ini dugaannya penyakit berdasarkan ilmu yang dimiliki, ilmuwan itu menduga bahwa penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus. Kemudian tadi pertanyaan atau rumusan masalah yang kedua, penyakit COVID-19 itu menular atau tidak? Nah, dugaannya penyakit COVID-19 itu menular. Nah, dan yang ketiga, bagaimana cara mencegah COVID-19? Nah, karena COVID-19 itu menular, maka hipotesis cara mencegahnya adalah dengan vaksinasi. Nah, itu hipotesis atau dugaan. Berikutnya adalah melakukan eksperimen. Nah, eksperimen atau percobaan atau penelitian atau penyelidikan itu sama saja ya istilahnya. Nah, ini melakukan penelitian atau melakukan eksperimen ini tujuannya adalah untuk menguji atau membuktikan apakah hipotesis atau dugaan yang tadi disusun itu benar atau salah. Jadi menguji benar atau salah. Nah, cara mengujinya bagaimana? Ya, dengan melakukan eksperimen ini. Nah, contohnya hipotesisnya penyakit COVID-19 itu menular. Dugaannya. Nah, kemudian diadakan eksperimen, yakni dengan melakukan penelitian menggunakan hewan percobaan, misalnya tikus. Nah, salah satu tikus diinfeksi, disuntik dengan virus corona. Setelah tampak gejala COVID-19, tikus yang sudah disuntik dengan virus corona tadi dimasukkan dalam kandang bersama tikus lain yang sehat. Nah, diamati apakah tikus lain yang sehat tadi kemudian juga menderita COVID. Nah, itu diadakan eksperimen. Nah, itu yang dilakukan oleh para ilmuwan. Berikutnya menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan itu menjawab pertanyaan rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian atau eksperimen yang telah dilakukan. Jika hasil eksperimen sesuai atau mendukung hipotesis, maka hipotesis diterima atau hipotesis dijadikan kesimpulan. Contohnya, tadi waktu penelitian atau eksperimen tikus yang disuntik dengan virus corona tadi ya, setelah dibiarkan hidup bersama dengan tikus yang diinfeksi virus corona, ternyata tikus yang semula sehat atau normal menjadi bergejala seperti tikus yang terkena virus corona. Nah, kesimpulannya penyakit COVID-19 itu menular. Nah, berarti hipotesisnya diterima. Tapi jika kemudian tikusnya tikus yang dibiarkan hidup bersama tikus yang sudah terkena COVID itu kemudian ternyata dia sehat-sehat saja, tidak apa-apa, maka
hipotesis bahwa COVID-19 menular itu ditolak atau tidak diterima. Berarti kesimpulannya bahwa COVID itu tidak menular. Itu jika seperti itu. Ini misalnya loh ya. Tapi pada kenyataannya sekarang memang COVID itu menular. Nah, seperti itulah cara kerja para ilmuwan, anak-anak, sampai dia bisa membuat statement-statement atau pernyataan-pernyataan dalam dunia ilmiah atau dalam dunia IPA. Nah, demikian anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dengan mempelajari ini tadi kalian akan semakin bertambah ilmu kalian dan semakin memahami sedikit tentang IPA. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.